Ke-49, kamu sudah mencintaiku. Yasmin menangis sesegukan di lantai. Kini Pak Kiai, Umi Arfah, Agil, serta Elvira juga sudah masuk ke dalam ruangan itu. Mereka semua terlihat tegar, tidak seperti Yasmin, yang sudah setengah gila. Ia terus berteriak-teriak, meminta mayat itu untuk bangun. Tidak peduli dengan pasien lain yang terganggu. Om Ustadz, tolong bangun. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan menjadi istri yang baik. Izinkan aku untuk menebus semua dosa-dosaku. Aku banyak salah sama Om Ustadz. Aku sadar sering menyakiti perasaan Om Ustadz. Tapi kali ini aku janji akan memberikan semua hak Om Ustadz terhadap diriku. Tapi tolong bangun. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tidak sanggup. Rasanya sakit sekali. Kalau Om Ustadz pergi, lalu siapa yang akan mengajarkanku ilmu agama lagi? Aku hanya ingin dibimbing oleh Om Ustadz. Teriaknya lagi. Umi Arfah ikut berjongkok di lantai, lalu mengelus punggung Yasmin agar ia tenang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang ingin membuka penutup wajah mayat itu. Semuanya terlihat pasrah dan menerima kenyataan ini. Sudah nak, kamu tidak boleh bersedih seperti ini. Jika ada orang terdekat kita yang meninggal, bersedih hanya seperlunya saja. Jangan berlebihan. Rasa sedihmu tidak akan merubah apapun. Yang diinginkan oleh orang yang telah meninggal hanyalah doa, bukan sebuah tangisan. Nasihat Umi Arfah. Gak bisa, Mi. Hatiku sakit sekali. Aku tidak pernah merasakan sedih sesedih ini. Aku tidak pernah merasakan hancur sehancur ini. Ini terlalu sakit, Mi. Ini sangat sakit sekali untuk Umi. Tolong bangunkan Om Ustadz. Aku tidak ingin hidup tanpanya. Dia satu-satunya orang yang bisa membuatku mengenal arti kehidupan sesungguhnya. Rasa kehilangan itu memang akan terasa setelah orang itu tiada. Sewaktu Ihsan masih hidup, Yasmin selalu menyia-nyiakannya. Namun setelah terbujur kaku seperti ini, Yasmin menyesal, dan rasa sesal itu sangat dalam di hatinya, yang pastinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, mungkin melebihi dalamnya palu Meriana. Maka dari itu, hargailah selagi masih dapat bersama, dan jaga selagi masih ada. Semuanya hanya diam. Lalu Yasmin menatap lekat wajah Umi Arfah. Tolong, Mi. Ini terlalu sakit. Aku gak sanggup. Tolong Umi bangunkan Om Ustadz. Dia anak Umi kan? Aku yakin Om Ustadz pasti bangun kalau Umi yang membangunkannya. Lirih Yasmin. Ia pun menangis sangat sedih. Suara tangisan itu sangat menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Yasmin pun teringat kembali saat-saat ia bersama Ihsan tadi. Saat-saat mereka yang sudah hampir menjadi pasangan seutuhnya. Bukan hanya itu saja, Yasmin juga teringat semua kebaikan Ihsan dan kesabaran suaminya itu menghadapi dirinya yang masih belum dewasa. Ia juga mengira Ihsan pergi seperti ini karena tidak ingin lagi hidup bersamanya, sebab terlalu sering disakiti olehnya. Rasa bersalah itu terus muncul diiringi dengan bermunculannya kenangan-kenangan sewaktu masih bersama. Om Ustadz, tolong bangun. Kalau Om Ustadz sudah tidak ingin lagi hidup untuk aku, tolong lakukan ini demi Umi. Umi juga pasti tidak relakan Om Ustadz pergi tanpa pamit seperti ini. Yasmin benar-benar sudah putus asa. Huhuhuhuhu. Huhuhuhu. Huhuhuhu. Mayat itu pun dibawa oleh perawat ke ruangan jenazah. Namun Yasmin tidak mampu berdiri untuk mengikutinya. Ia masih terduduk lemas di lantai. Sementara yang lainnya juga masih terdiam mematung. Kenapa aku sesakit ini kehilangan Om Ustadz? Biasanya aku tidak pernah sedih kehilangan orang terdekatku. Kenapa kali ini berbeda? Ini sangat sakit untukku. Rasanya sakit sekali, Mi. Tidak bisa digambarkan oleh apapun. Om Ustadz gak boleh PRGI. Teriak Yasmin sangat kencang. Sret! Sret! Tirai di sebelah pun dibuka. Semuanya menoleh, terkecuali Yasmin. Ia masih terus menangis menatap ke arah pintu, sejak mayat tadi dibawa keluar. Kalau kamu sedih dan merasa sakit kehilangannya, itu artinya kamu sudah mencintainya. Ucap seseorang dari balik tirai yang sudah terbuka. Yasmin menggeleng. Aku tidak tahu apakah itu cinta. Yang jelas aku tak pernah merasakan sakitnya kehilangan. Sesakit ini, aku tidak sanggup.
Andaikan masih ada kesempatan, aku berjanji akan menyayanginya dan mengabulkan semua permintaannya. Aku berjanji akan menjadi istri yang lebih baik lagi. Aku akan membahagiakannya setiap waktu. Jawab Yasmin, masih sambil terisak. Benarkah? Kamu akan menuruti semua permintaannya, walaupun dia meminta haknya atas dirimu? Tanya orang itu. Yasmin mengangguk. Ya, aku pasti akan memberikan semuanya. Dengan ikhlas. Sahut Yasmin. Jika dia menginginkan seorang anak darimu, apakah kamu juga bersedia mengandung dan melahirkan anak-anaknya? Tentu dengan senang hati. Dia mau punya anak berapapun pasti aku bersedia. Mau 1, 2, 3, bahkan sampai 12 pun aku mau. Jawab Yasmin, tanpa beban. Membuat semuanya menutup mulut, karena menahan tawa. Ya kali bisa punya anak segitu. Sekalian aja bikin klub sepak bola. Apakah kamu juga akan menuruti? Jika dia meminta kamu memanggilnya dengan sebutan abang. Bukan Om Ustans lagi seperti biasanya. Tanyanya lagi. Yasmin mengangguk lagi. Jangankan abang, dia minta dipanggil sayang pun, aku pasti menurutinya. Asalkan dia hidup kembali, dan mau menjadi imamku lagi. Oke, abang pegang janji kamu Yasmin. Ucapnya dengan nada menggoda. Yasmin terdiam sejenak. Ia mencoba mengumpulkan kembali kesadarannya, yang sepertinya sudah berserakan di lantai. Kenapa orang itu tahu namaku? Aku juga merasa familiar dengan suaranya. Batin Yasmin, setelah kesadarannya mulai terkumpul. Yasmin pun menoleh perlahan ke belakang. Ia langsung bangkit dan berlari mengejar orang itu. Padahal tadi Yasmin tidak sanggup lagi untuk berdiri. Entah kenapa setelah menatap wajah orang yang berbicara dengannya tadi, kekuatan Yasmin seolah kembali. Om Ustadz. Ini beneran Om Ustadz kan? Om Ustadz belum mati? Tanya Yasmin, sambil memeluk erat tubuh Ihsan, yang masih rebahan di ranjang rumah sakit. Iya sayang, abang masih hidup. Ucap Ihsan sambil mengusap punggung Yasmin. Om Ustadz jahat. Kenapa nggak bilang kalau Om Ustadz masih hidup? Aku sudah hampir gila tahu. Keluh Yasmin dengan wajah ditekuk, dan masih dibanjiri air mata. Abang juga gak tahu kalau yang menangis di sebelah itu kamu. Orang abang baru sadar kok sayang. Jelas Ihsan lagi, suaranya pun masih terdengar lemas. Tadi Ihsan memang sempat pingsan, sebab ia yang baru sembuh dari sakit itu masih lemas. Tapi Ihsan tidak apa-apa. Ia hanya mengalami luka di bagian dahi, tapi itu pun sudah dijahit. Dan lecet di bagian kaki, serta kaki kanannya terkilir. Tadi Ihsan sadar, saat Yasmin menangis makin kencang, waktu mayat itu dibawa keluar oleh perawat. Saat itu Yasmin memang berteriak sangat kencang, membuat Ihsan yang sedang pingsan itu pun terbangun. Lalu ia meminta perawat untuk membukakan tirai, karena mengenali suara tangisan itu. Yasmin kembali memeluk Ihsan. Ia benar-benar takut kehilangan lakinya. Apa yang sakit nak? Tanya Umi Arfah, sembari mendekati Ihsan, lalu mengelus lembut kepala anaknya. Aku gak apa-apa kok Mi. Cuma luka ini aja sama kakiku terkilir. Jelas Ihsan, sambil menunjuk ke arah dahinya, yang sudah diperban. Syukurlah, kalau kamu tidak kenapa-napa. Umi Arfah menghembuskan nafas lega. 1 jam kemudian, mereka pulang ke rumah. Ini sudah jam 12 malam. Ihsan sudah diperbolehkan pulang, sebab ia hanya luka ringan. Sesampainya di rumah, Agil membantu adiknya untuk naik ke atas, sebab Ihsan kesulitan untuk berjalan karena kakinya masih sakit. Kenapa gak tidur di kamar tamu aja sih San? Tanya Agil, sambil membantu Ihsan menaiki tangga. Gak maunya mas. Aku maunya tidur di kamar sendiri aja. Biar lebih enak. Jawabnya sambil tersenyum penuh arti. Ah, aku paham. Pasti mau menagih janji Yasmin tadi kan? Tebak Agil. Ihsan hanya tersenyum malu-malu. Kini Ihsan sudah rebahan di kasur, pintu pun sudah dikunci, agar tidak ada lagi yang masuk ke kamar ini. Sayang, abang mau menagih janji kamu tadi sekarang. Ucap Ihsan tiba-tiba. Yasmin terbelalak. Ia baru teringat dengan semua janji-janji yang diucapkannya tadi. Aduh mati aku. Batin Yasmin sambil meringis. Janji yang mana? Tanyanya basa-basi. Semuanya.
Tadi kamu sudah janji akan memberikan hak abang. Kamu juga janji akan mengganti panggilan kamu terhadap abang. Pokoknya mulai hari ini, aku mau kamu memanggilku sayang. Ucap Ihsan sambil menaik turunkan alisnya. Gak, aku gak bisa panggil Om Ustadz sayang. Aku sudah nyaman dengan panggilan Om Ustadz saja. Gak bisa gitu dong Yasmin. Aku ini suami kamu loh. Bukan om kamu. Aku juga pingin kali dipanggil seperti suami-suami pada umumnya. Lengek Ihsan manja sambil bersandar di bahu Yasmin. Tapi aku gak bisa manggil sayang. Aku gak biasa. Ya udah panggil abang aja gak apa-apa. Abang? Abang Ustadz? Tanya Yasmin meledek. Abang aja. Jangan ada ustadznya. Kita kan suami istri biar lebih akrab. Iya abang, sayang. Ledek Yasmin. Seketika wajah Ihsan langsung berseri karena dipanggil sayang oleh Yasmin. Panggilan itu sudah lama ia nantikan. Akhirnya Yasmin mau memanggilnya dengan panggilan mesra. Satu lagi, kalau abang mau melanjutkan permainan kita tadi boleh. Goda Ihsan sambil tersenyum nakal. Yasmin tidak bisa menjawabnya. Cup. Satu kecupan langsung mendarat di pipi Ihsan. Ini kali pertama Yasmin mencium suaminya. Ke-50, dijenguk cabe-cabean. Pagi harinya, mereka sudah terbangun. Ini seperti hari yang baru untuk mereka berdua, setelah kejadian semalam. Maksudnya kejadian di rumah sakit, sewaktu Yasmin mengira Ihsan telah meninggal. Gadis itu benar-benar merasa Ihsan seperti hidup kembali. Ia pun sudah berjanji, akan memulai kehidupan mereka yang baru. Tentunya dengan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebab Yasmin sudah tahu, rasa sakitnya kehilangan orang tersayang. Mengenai permintaan Ihsan tadi malam, Yasmin belum mengabulkannya, sebab Ihsan masih sakit, dan tidak memungkinkan untuk melakukan semua itu. Cie, udah di dapur aja nih. Goda Agil saat melihat Yasmin sedang memasak di dapur. Yasmin mengerutkan dahi. Kan biasanya aku memang di dapur jam segini. Sahutnya santai. Gimana tadi malam? Sanggup berapa ronde? Tanya Agil tanpa dosa. Hah, berapa ronde? Maksudnya tinju. Aku gak ada nonton tinju Om Ustadz. Tadi malam aku langsung tidur. Balas Yasmin tanpa menoleh. Gak apa-apa lupain aja. Ucap Agil sambil geleng-geleng. Niatnya ingin menggoda Yasmin, tetapi malah ia yang dibuat pusing dengan pertanyaan-pertanyaan balik Yasmin. Elvira dan Biasi yang ada di sana hanya tergelak melihat Agil kena mental duluan. Pagi ini, Yasmin hanya memasak bubur ayam, sebab ia tahu Ihsan hanya ingin sarapan dengan bubur ayam jika sedang sakit. Sementara masakan yang lainnya dimasak oleh Biasi dan Elvira. Yasmin menyajikan buburnya di mangkuk. Bubur itu ditata serapi mungkin, seperti makanan ala restoran. Lengkap dengan ayam suya, kuah kaldu, kerupuk, serta taburan bawang goreng. Tidak lupa ia juga menyiapkan 1 gelas air putih, lalu diletakkan di nampan. Kamu buat bubur ayam buat siapa nak? Tanya Umi Arfah, yang baru masuk ke dapur. Buat Om Ustadz Mi. Sahut Yasmin, yang sudah selesai menata buburnya. Cuma buat Ihsan aja. Buat Umi gak ada? Goda Umi Arfah. Ada Mi. Sebentar aku siapin. Yasmin buru-buru mengambil mangkuk, dan menyiapkan sisa bubur itu. Masih ada 2 mangkuk lagi. Ini mie buburnya. Masih ada 2 mangkuk. Ucap Yasmin sambil menaruh mangkuk itu di hadapan Umi Arfah. Pak Kiai pun langsung duduk di sebelah Umi Arfah. Ini satunya buat Abah ya. Ucap Pak Kiai sembari mengambil salah satu mangkuk bubur itu. Yasmin mengangguk. Iya bah, silakan. Jawab Yasmin. Ia buru-buru mengambil nampan yang sudah siap tadi, dan ingin membawanya ke atas. Yasmin buat aku gak ada? Tanya Agil. Seketika Elvira langsung menoleh, dan menatap tajam suaminya. Gak ada. Itu Mbak Elvira udah masak. Jeti gak usah cari-cari makanan lain, entar diseruduk benteng baru tahu rasa. Ledek Yasmin, lalu ia berjalan cepat ke atas. Umi dan Abah hanya terkekeh. Yasmin sama sekali tidak pernah menjaga sikap di hadapan mertuanya. Untung mereka mertua yang baik, dan tidak pernah mempermasalahkan tingkah pecicilan
dan barbar Yasmin. Yasmin sudah tiba di atas. Ia melihat Ihsan sedang duduk di tepi ranjang, dengan sebuah kitab di tangannya. Sepertinya laki-laki itu sedang membaca kitab. Tapi entah kitab apa Yasmin tidak tahu. Om Ustadz, ayo makan dulu ini, aku buatin bubur ayam. Ucapnya sambil menaruh nampan di nakas. Gak, sahut Ihsan ketus, sambil menaruh kitabnya. Yasmin terkesiap, karena sebelum ke bawah tadi merasa tidak ada bertengkar. Tapi tiba-tiba Ihsan malah ketus seperti ini. Yasmin menekuk wajahnya. Ia kecewa Ihsan menolak makanan yang sudah dibuatnya, dengan susah payah. Kok gak mau makan? Aku sudah masakin loh. Ucap Yasmin merajuk. Pokoknya aku gak mau makan, kalau kamu masih manggil aku Om. Yasmin mendelik. Ia tidak ingat jika menyebut Ihsan dengan sebutan Om Ustadz lagi. Emang tadi aku manggilnya bukan abang ya? Ya udah aku ulangi. Abang makan ya. Aku sudah masakin bubur ayam spesial. Ucap Yasmin sangat lembut. Ala-ala Mbak Pramugari. Ihsan tersenyum kecil. Tapi masih enggan mengambil bubur itu. Ayo Baang. Makan sekarang, habis ini harus minum obat. Bujuk Yasmin sabar. Ia tidak berani galak-galak lagi pada Ihsan. Sebab rasa sakit tadi malam masih sangat membekas di hatinya. Yasmin juga sudah berjanji akan memperlakukan suaminya lebih baik lagi. Aku mau makan, kalau disuapin. Ucap Ihsan manja. Yasmin menghela nafas kasar. Sebenarnya ia malas, namun ia tidak ingin berdebat lagi dengan Ihsan. Lagi pula hanya menyuapi makan saja. Bagi Yasmin itu tugas yang ringan. Ya udah ini ayo buka mulutnya. Yasmin langsung menyiapkan bubur itu pada Ihsan. Ihsan pun makan sangat lahap, hingga bubur itu habis. Menurutnya saat ini adalah kesempatan yang baik untuk mencari perhatian lebih dari Yasmin. Karena biasanya Yasmin sangat dingin padanya. Mumpung gadis itu masih jinak dan merasa bersalah, maka ia akan memanfaatkan momen itu sebaik mungkin sebelum Yasmin kembali lagi ke setelan pabrik. Siang harinya, selesai makan siang, Ihsan duduk di sofa ruang tamu. Sebab dari tadi, ada para santri yang bergantian menjenguknya. Karena berita tentang Ihsan kecelakaan sudah terdengar di telinga para santri, serta para pengajar di sana. Jadi mereka bergantian menjenguk Ihsan, sebab mereka tahu, menjenguk orang sakit itu pahalanya sangat besar. Apalagi yang sakit adalah putra dari Pak Kiai, pimpinan pondok pesantren ini. Sementara Yasmin sedang membuat kue di dapur. Ia membuat beberapa kue basah, serta kue bolu, dan juga gorengan, karena diminta oleh Umi Arfah untuk suguhan para tamu. Karena tamu terus berdatangan silih berganti, jadi mereka tidak mungkin tidak menyajikan suguhan apa-apa. Yasmin membuat bolu gulung, sebab kue itu cepat matang. Ia juga membuat bolu kukus mekar, serta donat. Dan ada beberapa gorengan, seperti tempe mendoan, pisang goreng, dan bakwan. Urusan masak-masak tidak perlu diragukan lagi. Mau masakan apa saja Yasmin bisa. Asalkan masih masakan Nusantara. Bukan masakan luar. Masakan luar juga bisa, tapi hanya beberapa. Kue-kue itu sudah matang. Yasmin menatanya, di sebuah nampan yang bisa ditutup, lalu diletakkan di meja ruang tamu. Di sana juga ada banyak tersusun air minum kemasan, dan ada beberapa buah-buahan, serta kue-kue kering, yang dibawakan oleh para tamu. Assalamualaikum. Teriak seseorang dari luar, suaranya sangat nyaring. Waalaikumsalam. Sahut Yasmin, yang sedang meletakkan kue di meja. Ia kenal dengan suara itu. Ini suara-suara para ciwi-ciwi yang nol adab, bukan suara santri, karena biasanya para santri selalu mengucapkan salam dengan sopan. Yasmin berjalan menuju pintu dengan wajah galaknya. Ngapain kalian kesini? Tanyanya ketus. Mau jengukin Pak Ustadz kami lah. Sahut Cindy, dengan wajah songongnya. Yasmin, tamunya disuruh masuk. Ucap Ihsan. Akhirnya dua cabe-cabean itu masuk dan duduk di sofa ruang tamu, karena tamu yang lainnya sudah pada pulang. Pak Ustadz, gimana keadaannya? Tanya Mila, dengan senyuman yang super manis, terukir di bibirnya. Yasmin memicingkan mata, sepertinya api cemburu mulai menyala lagi. Alhamdulillah, sudah mulai membaik. Sahut Ihsan sopan. Abang gak usah dijawab. Bentak Yasmin. Cindy dan Mila malah geleng-geleng.
Dua orang itu malah suka melihat Yasmin cemburu seperti ini. Kan ditanya, ya abang jawab sayang. Ucap Ihsan, sembari mengelus kepala Yasmin. Aku gak suka. Abang gak boleh bicara sama mereka. Ucapnya sambil memonyongkan bibir. Loh, gak bisa gitu dong. Pak Ustadz ini, Ustadz yang mengajari kami di pondok, wajarlah kalau kami ngobrol. Lah kamu sendiri siapa? Kok pakai ngatur-ngatur Ustadz Ihsan segala? Santri juga bukan kali. Celetuk Mila dengan songongnya. Seketika Yasmin langsung berdiri, dan meletakkan tangannya di pinggang. Matanya pun melotot tajam. Hei, cabe-cabean, kamu belum kenal atau lupa siapa aku? Nih kenalin, aku Yasmin Nafizah, istri dari Pak Ustadz tampan, Ustadz Malikul Ihsan Huwaidi, yang katanya idola para santriwati di pondok. Ucap Yasmin sambil mengulurkan tangannya. Ihsan hanya geleng-geleng melihat tingkah mereka. Beginilah sama-sama ciwi-ciwi barbar kalau sudah berkumpul. Walaupun begitu, mereka tidak pernah bertengkar betulan. Di tengah-tengah keributan itu, terdengar suara salam dari luar. Assalamualaikum. Ucap seorang laki-laki dari luar. Waalaikumsalam. Sahut mereka semua. Seketika wajah Cindy dan Mila berubah 180 derajat. Yang tadinya ceria, pecicilan, dan banyak mulut langsung diam 1000 bahasa. Seperti habis diguyur dengan air dingin. Karena mereka sangat familiar dengan suara itu. Itu adalah suara yang paling ditakuti oleh dua santriwati baru ini. Ustadz Azmi ayo masuk. Ucap Ihsan sambil tersenyum ramah. Azmi pun duduk di salah satu sofa yang ada di sana. Cindy dan Mila saling sikut-sikutan. Entah ada masalah apa antara mereka berdua dengan Ustadz Azmi. Kalian kenapa diam? Tadi aja pecicilan banget. Perasaan aku gak ada guyur pakai air deh. Kok pada pucat kayak orang habis disiram air es? Sindir Yasmin. Ke-51, Ihsan ketar-ketir. Cindy dan Mila terlihat saling melirik dan saling sikut-sikutan satu sama lain. Sedangkan Ustadz Azmi menatap tajam ke arah mereka berdua. Ihsan dan Yasmin pun saling memandang dengan penuh tanda tanya. Mereka sama-sama tidak tahu apa yang terjadi antara tiga orang itu. Ustadz Azmi, ada apa ini? Apakah kalian bertiga ada masalah? Tanya Ihsan mencairkan suasana. Azmi mengangguk. Iya Ustadz. Ucap Azmi sopan. Maaf, saya mau tanya pada Mila dan Cindy. Kenapa kalian bisa ada di sini? Tambah Azmi. Kami jengukin Ustadz Ihsan, Pak Ustadz. Jawab Cindy gugup. Oke, saya tidak masalah. Kalau kamu ingin menjenguk Ustadz Ihsan, tapi kalian tahu ini jam berapa? Azmi menunjuk ke arah jam tangannya. Wajah laki-laki itu pun terlihat sangat garang. Ihsan dan Yasmin hanya mengulum senyum. Mereka sudah dapat menebak apa yang terjadi pada dua cabe-cabean itu. Jam 3 lewat Ustadz. Sahut Mila sembari menunduk. Nah itu kalian tahu. Harusnya kelas kalian baru istirahat sekarang. Kenapa kalian sudah keluar sejak 1 jam yang lalu? Izinnya mau ke kamar mandi. Ternyata kalian malah kelayapan sampai ke sini. Pantesan gak balik-balik sampai jam istirahat. Wajah Azmi terlihat sangat marah. Ustadz Azmi memang terkenal Ustadz yang paling galak di pondok ini. Mereka tidak menjawab lagi. Keduanya sama-sama menunduk, sebab sudah tahu nasib mereka setelah ini. Oh jadi mereka bolos Ustadz? Tanya Ihsan. Iya, mereka ini murid baru. Tapi sudah berani-beraninya melanggar aturan seperti ini. Mana setiap hati selalu membuat ulah. Geram Azmi. Ya sudah kalau seperti itu. Beri saja hukuman sesuai peraturan yang ada. Ucap Ihsan santai. Deh. Keduanya langsung menoleh dan menatap Yasmin dengan tatapan madesu, alias masa depan suram. Mereka mengisyaratkan pada Yasmin agar membujuk Ihsan supaya mereka tidak diberi hukuman. Yasmin yang paham dengan maksud sahabatnya itu hanya menaikkan kedua bahunya. Hukum aja seberat-beratnya Ustadz. Mereka ini memang sering main ke sini. Timpal Yasmin. Yasmin, jahat banget sih. Kita kan sahabatan, masa kamu tega lihat kami dihukum? Ucap Cindy, yang sudah ingin menangis. Saat ini dua orang itu juga sudah mulai penakut, tidak pemberani seperti biasanya lagi. Terutama Cindy. Ia sangat takut pada Azmi,
karena Ustadz itu sangat dingin dan galak. Ia setiap hari selalu mendapatkan hukuman dari Ustadz Azmi. Sahabatan kalau di luar, kalau urusan pondok bukan urusanku. Kalian kan muridnya Ustadz Azmi, jadi semua itu urusannya dengan Ustadz Azmi. Sahut Yasmin sambil terkekeh, ia malah senang jika dua orang itu dihukum. Sebab Yasmin juga merasa terganggu, karena mereka sering mencari perhatian pada Ihsan. Azan Asyar pun terdengar berkumandang. Azmi segera pamit, diikuti oleh dua cabe-cabean yang juga ingin sholat di masjid. Sebab jika tidak ikut sholat berjamaah di masjid, mereka bisa dapat hukuman tambahan. Malas banget aku lihat wajah Ustadz galak itu. Gumam Cindy sambil berdiri, sebab Azmi sudah keluar lebih dulu. Jangan gitu, Cin. Mana tahu nanti kalian malah berjodoh. Ledek Yasmin. Amit-amit, lebih baik aku gak usah nikah, daripada nikah sama Ustadz galak kayak dia. Ketus Cindy. Cindy, kamu tidak boleh membenci seseorang berlebihan seperti itu. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Kalau Allah sudah berkehendak, bisa saja suatu hari nanti Ustadz Azmi akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Nasihat Ihsan. Cindy menekuk wajahnya, tapi ia menjabat iya aja, agar tidak diceramahi lagi oleh Ihsan. 2 minggu kemudian, Ihsan sudah sembuh. Ia sudah sehat seperti sedia kala. Hari ini Ihsan sudah mulai mengajar kembali di pondok, seperti biasanya. Dan seperti biasa, sehabis Asyar Yasmin berjalan penuh semangat menuju masjid pondok, ia sudah rindu suasana mengaji di sana. Sebab selama Ihsan sakit, Yasmin juga tidak pergi mengaji, karena tidak diizinkan oleh Ihsan, tapi ia tetap mengajari Yasmin mengaji di rumah. Di perjalanan, Yasmin sudah membayangkan betapa serunya mengaji di masjid, berbaur dengan banyak orang. Ia juga membayangkan suara Ihsan yang begitu merdu, kala mengajarinya mengaji. Walaupun setiap hari Ihsan mengajarinya mengaji, namun Yasmin merasa aura Ihsan berbeda. Sebab jika mengaji di rumah, laki-laki itu hanya mengenakan baju koko dan peci. Berbeda dengan di pondok, Ihsan yang selalu menggunakan gamis serta sorban. Yasmin merasa Ihsan yang di rumah dan Ihsan yang di pondok seperti dua orang yang berbeda. Di sini Ihsan juga selalu menjaga sikap, membuat laki-laki itu terlihat berwibawa. Berbeda dengan di rumah, yang suka usil padanya. Yasmin sudah tiba di pelataran masjid. Ia meletakkan sendal di raknya, lalu berjalan memasuki masjid. Bagai tersambar petir di siang bolong, Yasmin emosi setengah mati saat melihat Ihsan sedang mengajari para santriwati yang suka menghujatnya itu mengaji. Mana mereka ada 5 orang. Yasmin tidak mungkin menyerobot antrian. Ia mengepalkan kedua tangannya. Tapi Yasmin tidak mungkin berani main kekerasan di sini. Jadi ia hanya memendam amarahnya dalam hati. Yasmin berdiri, memandangi mereka dari kejauhan. Ihsan mengajari mereka seperti biasa, seperti guru dan murid pada umumnya. Tapi Yasmin yang tidak suka pada mereka itu, sudah terbakar api cemburu. Maaf Wati, apakah ingin mengaji? Tanya seorang ustadz yang mendekati Yasmin. Saya? Tanya Yasmin sambil menunjuk dirinya sendiri. Iya Wati. Sahut ustadz itu lagi. Maaf sepertinya Pak Ustadz salah orang. Nama saya Yasmin bukan Uhti. Jelas Yasmin. Ia sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Ustadz itu terkekeh sambil menggaruk pelipisnya. Tapi ia mesti menundukkan pandangannya. Hanya sesekali melirik ke arah Yasmin. Baiklah. Mbak Yasmin, apakah ingin mengaji? Tanyanya lagi. Yasmin melirik ke arah Ihsan. Ia dapat melihat mata Ihsan yang melotot ke arahnya. Mata laki-laki itu hampir melompat, saking melototnya. Iya Ustadz. Jawab Yasmin, ia sengaja ingin membuat Ihsan cemburu, sebab ia juga sudah terbakar api cemburu. Bodoh amat, siapa suruh bikin aku kesal? Batin Yasmin. Mereka pun duduk berhadapan. Hanya bersekat meja yang lebarnya 1/2 meter. Yasmin pun langsung diajari mengaji oleh ustadz itu. Maaf kalau boleh tahu Mbak Yasmin ini, santriwati di sini? Tanya ustadz itu, setelah Yasmin selesai mengaji. Bukan Pak Ustadz, saya hanya belajar mengaji setiap sore di sini. Jawab Yasmin apa adanya. Oh begitu, kenalin saya Ustadz Muzamil Hanan, saya Ustadz baru di pondok ini. Ucap Ustadz Hanan,
sembari menangkupkan kedua tangannya di dada. Baik Ustadz, salam kenal. Nama saya Yasmin Nafiza. Jawab Yasmin sopan. Ia sepertinya sengaja menas-manasi Ihsan. Ihsan yang duduk, hanya berjarak 6 meter dari mereka, sudah terbakar api cemburu. Wajahnya pun sudah memerah, namun Yasmin sama sekali tidak peduli. Terima kasih ya Ustadz, karena sudah mengajari saya mengaji, saya pamit ya Ustadz. Assalamualaikum. Ucap Yasmin lalu berdiri. Waalaikumsalam. Jawab Ustadz Hanan. Yasmin berjalan keluar. Tanpa menoleh sama sekali ke arah Ihsan, ia terus berjalan keluar. Sementara Ustadz Hanan menatap punggung Yasmin hingga menghilang di pintu. Ia tidak tahu jika Yasmin sudah menikah. Ustadz Hanan sepertinya tertarik pada gadis spesial itu. Gadis itu terlihat berbeda dari yang lain. Aku jadi penasaran. Dia terlihat spesial, sangat berbeda dari para santri di sini. Gumam Ustadz Hanan dalam hati. Ihsan ketar-ketir melihat tatapan Ustadz Hanan yang terlihat berbeda pada istrinya. Ia takut Yasmin berpindah ke lain hati. Apalagi Ustadz Hanan masih muda. Usianya hanya sekitar 25 tahun. Wajahnya pun tidak kalah tampan dari Ustadz Ihsan. Kalian belajarnya lanjut sama Ustadz yang lain aja ya. Saya ada urusan. Assalamualaikum. Ucap Ihsan, lalu buru-buru keluar dan berjalan menuju rumah. Sepertinya Ihsan tidak bisa menahan api cemburu yang sudah hampir meledak. Ia berjalan menuju rumah dengan tangan yang sudah mengepal. Ihsan lebih memilih untuk memberi paham Yasmin daripada menegur Ustadz Hanan, sebab ia tidak enak jika terjadi keributan di pondok. Apalagi ia adalah panutan para santri, jadi Ihsan akan menjaga wibawanya di hadapan murid-muridnya. Siap-siap Yasmin, rasakan amukan Ustadz Ihsan.